Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Satu anugerah Tuhan bagi kita, kalau pagi hari ini kita bisa kembali bersatu, bersaat teduh di dalam sapaan pastoral. Dan di dalam kesempatan ini kita boleh bersama untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, tiba saatnya kami akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan dalam sapaan pastoral pagi hari ini. Berkati pembacaan firman Tuhan saat ini. Biarlah firman Tuhan yang kami baca boleh senantiasa memberkati kami, membawa kami untuk boleh semakin mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga hal itu boleh membuat kami semakin beriman kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya tetap mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Saya akan membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya ulangi. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ayub adalah seorang yang saleh. Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ayub adalah seorang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Namun menarik Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Di bagian firman Tuhan yang kita baca ini, Ayub mengatakan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dalam arti Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, selama Ayub waktu dia mengalami kejayaan di dalam kehidupannya, dia mengenal Tuhan itu hanya dari cerita orang saja. Mungkin cerita dari ayahnya, ibunya, mungkin cerita dari para imam, mungkin cerita dari orang-orang yang ada di sekitar dia atau nenek kakeknya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, ternyata apa yang dialami oleh Ayub, penderitaan, pergumulan, kesusahan, itu membawa Ayub dapat mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupannya. Sehingga lewat penderitaan, pergumulan yang ia alami, dia dapat mengenal siapa Tuhan yang ia imani, siapa Tuhan yang dia percayai di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, penderitaan yang dialami oleh Ayub membawa suatu hal yang terbaik bagi Ayub, yaitu Ayub akhirnya dapat mengenal siapa Tuhan yang dia imani lewat penderitaan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pelajarannya yang dapat kita petik dari sini. Tentunya di dalam realita kehidupan kita. Kita tidak lepas dari pergumulan, bukan? Kita tidak lepas dari penderitaan, bukan? Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita mengalami Tuhan lewat penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadikan penderitaan itu menjadi wadah bagi kita untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Jadikan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita untuk kita boleh semakin mengenal siapa Tuhan yang kita imani. Sehingga hal itu boleh membuat kita semakin setia dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajar kepada kami. Ternyata penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami menjadi wadah bagi kami untuk kami boleh mengalami Tuhan, untuk kami boleh mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, dan untuk kami boleh mengalami pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kami secara khusus di saat-saat kami dalam menghadapi setiap kesulitan dan tantangan kehidupan ini. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, sehingga hidup kami selalu ada dalam segala keadaan baik di dalam lindungan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.